Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa bisanadil muttasili ila muallifi sahibil kitab Al-Syeikh al-Imam al-Muhaddis al-Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi wa sahib hadzal sarah Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Aid. Nafa'ana Allahu bihima wa bi barakatihima fid dini wad dunya wal akhirah wa alihima wa masyayikhima wa usulina wa ahmaina kafah wa ashabil kutubil ladzi qara'naha wa li futuhil ilmi wal hikmah anna allaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Al-hadithur rabi'u an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyun fabala fi ta'ifatil masjidi fasajarahu sayyid dan nasu fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada baulahu amarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min zabubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Al-hadisur rabi'u, hadis yang keempat, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Hadis diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan ia jaa a'rabiyun fabala fi ta'atil masjidi. Pernah datang a'rabi. A'rabi itu sukanul bawadi, ya. Orang yang hidup di lembah-lembah gurun, ya. Jadi orang pedesaan, orang yang jauh dari modern, ya. Fabala fi ta'ifatil masjidi. Beliau ketika mau ketemu Nabi nahan kencing di dalam, di pojok masjid. Dulu masjid Nabi itu tidak seperti ini, ya. Di zaman Nabi itu tidak ada atapnya, kemudian tidak ada alasnya, ini tidak ada karpet, tidak ada keramik, tanah. Mau ketemu Nabi nahan kencing, tapi di dalam masjid dia pipis. Fasajarahun nas, maka mencegah, melarang manusia, marah, ya, terhadap orang yang tidak menghormati masjid itu tadi. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi melarang kepada orang-orang yang melarangnya yang dilarang. Biarin gitu. Ya. Kenapa dilarang sama Nabi? Bapak ada yang bisa nggak lagi kencing terus tahan gitu, di stop gitu, kayak minum pakai pipet tuh, pipetnya tutup gitu, bisa nggak?
Bisa, cuma sakit banget. Nahan kencing yang sudah klepnya dibuka, kemudian suruh angkat gitu. Kata Nabi, biarin. Ya. Suruh tuntaskan kencingnya. Falamma qada baulahu, maka tatkala selesai pipisnya, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzabubin min ma fa uhriqa alaih. Nabi memerintahkan ya untuk diambilkan satu ember air, kemudian dituangkan di tempat pipis orang itu. Ya. Jadi az-zunub maknanya ad-dawul kabirah, ya, ember untuk mengambil air tapi besar gitu, isiramin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika sudah diguyurkan air, tanah masjid ini sudah suci lagi. Pertama memang sifat khali'utin, tanah itu punya sifat menyerap. Jadi kalau diguyur air diserap gitu. Oleh karena itu kalau masjid musola, potong kambing, potong sapi ya di lapangan, kemudian turun hujan, faqad tahura, suci lagi tanahnya. Ya, dengan turunnya hujan suci lagi, bersih kembali. Ya, kalau ya kita di bulan Idul Adha yang semacam itu. Nah, jadi ulama mengatakan yasubu alal baulu minal ma yaghmarahu, ya. Dituangkan, oleh kata ulama, dituangkan air itu pada tempat kencing orang itu tadi, ma yaghmarahu ay ahatahu wa yatahaddada bi syai'in, ya. Ini menunjukkan Bapak bahwa tanah itu najisnya tidak mutlak, sehingga kandang kambing, kandang ayam pun yang tidak pakai atap, bila dia sudah turun hujan, maka dihukumkan itu sudah bersih, kecuali memang secara zahir masih ada. Tapi kalau tidak terlihat, hukumnya hujan itu mensucikan najis yang ada di tanah. Tapi kalau dia pakai keramik, pakai ubin, pakai porselen, pakai marmer, maka harus sayalanul ma, mengalirkan air, digilir, ya, baru bersih. Kalau tidak bersih. Nah, oleh karena itu anaknya, cucunya ketika pipis di dalam rumah nggak boleh cuma dielap pakai celananya kemudian dipel, nggak boleh. Utan najis semuanya, jadi najis semuanya. Yang boleh itu kalau tanah tidak ada, ya, tidak ada keramik, tidak ada ubin. Nah, ini perlu ya Bapak Ibu-ibu untuk memperhatikan. Di dalam salah satu hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmidzi bahwa dikatakan inna aksara azabil qabri minal baul, sesungguhnya mayoritas orang disiksa di dalam kubur itu lantaran pipis. Ya, jadi nggak bisa hadis ini dipergunakan ketika rumahnya karpet, porselen, ubin, marmer, kemudian menggunakan hadis ini. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi, guyur aja udah, habis itu pel gitu, nggak bisa. Jadi dia harus airnya itu ngalir, kecuali tanah, ya. Nah, ada yang menarik nih Bapak sekalian. Wa wajhul istidlal bidzalika anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yarid anhu fi hadzal hadis al amru bi naqli turab wa huwa zahirun dzalika
al-iktifa'u bisabbil ma fa innahu law wajaba la amara bihi walau amara bihi la dzakara. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan dalil ini anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yaruddu anhu fi hadzal hadis. Nabi tidak menolak pada hadis ini anal amra binaqlit turab, bahwa masalah ini dengan memindahkan tanah, menggantikan dengan tanah. Nih, maaf ya kalau yang rumah saudara kita ini yang kontrakan ruang tamu depan ukuran 3x3 dan ukuran kamar tidur, kemudian dapur. Di situ ada televisi, di situ ada lemari, ada tempat tidur, ada meja. Kalau anaknya kencing di situ, cucunya kencing di situ, airnya harus ngalir. Betapa repotnya ngeluarin tempat tidur, ngeluarin meja, ngeluarin itu semua. Kalau memang benar-benar dipahaminya airnya harus mengalir. Nah, kata sahibul kitab ini, lam yarudda anhu fi hadzal hadis binaqli turab. Nabi tidak menolak bahwa dalam masalah ini dengan menggantikannya dengan tanah. Nah, jadi maaf nih kalau rumahnya gede, rumahnya kecil, perabotnya banyak, dia kencing di sini. Anak ini kencing ini, keringin dulu, sudah keringin, kemudian ambil tanahnya dituang di tempat yang kena kencing itu. Nah, digosok, udah digosok, udah kering, sudah rapi, diambil, dibuang, baru dipel. Itulah yang bisa jadi jalan keluar bagi kita yang rumahnya bukan tanah. Di Jakarta udah nggak ada ya Bu ya. Ada nggak rumah masih tanah gitu? Di larangan ada? Nggak ada. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau memang tidak memungkinkan mengalirkan air, itu satu-satunya jalan wa zahirun lidzalika, yang demikian itu jelas Jadi al-iktifa'u bisabbil ma, kecukupannya itu menuangkan air. Fa inna la wajaba la amara bihi. Sesungguhnya kalau memang wajibnya menuangkan air, ya pasti Nabi mewajibkan. Walau amara bihi la dzakara. Kalau memang harus diwajibkan dengan air itu berarti disebutkan gitu. Nah, karena tidak disebutkan maka hukumnya boleh. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ulama-ulama ini membantu kita betul Kalau cuma Bapak yang lihat hadis dengan terjemahannya itu rumit tetapi kita dibantu dengan syarahnya ini untuk menjelaskannya semacam itu. Hati-hati Pak terutama ibu-ibu harus diajarin tuh pembantunya. Kalau kita masih punya anak kecil, punya cucu yang kencingnya, atau tetangganya lebaran anaknya ponakan datang kencing sembarangan, dia mesti kasih tahu. Nah, kalau dia cuma pakai tisu kemudian dilap atau pakai celananya dikeringin kemudian habis itu dipel, semuanya najis. Bajunya bersih, sarungnya bersih, mekunannya bersih, tapi salatnya enggak sah karena kakinya mutanajis semuanya. Hati-hati. Itu yang bilang Nabi, inna aktsara azabil qabri minal baul. Mayoritas orang disiksa di neraka itu dari lantaran sebabnya pipis, bukan tidak sholat, bukannya tidak puasa, bukan tidak bayar zakat. Masalah pipisnya tidak diperhatikan. Itu yang ngomong Nabi langsung Kita lanjutkan.
Al-haditsul khamisu, hadis yang kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Idul Fitri itu kembali kepada fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu adalah al-jibillatul lati khalaqallahu an-nasa 'alaiha. Dalam definisi lain, al-jibillatul mutahayyi'atu liqabuliddin. Fitrah itu adalah tabiat manusia yang Allah ciptakan, dia menyenanginya semacam itu. Fitrah manusia, lihat ada anak kecil habis mandi, dipakein bedak, kemudian dia dipegang uang atau dia pegang ini. Kalau ketemu sama anak yang belum mandi, didorong dia, nggak suka dia gitu. Nah itu fitrah tuh. Jadi orang fitrahnya itu nggak suka sama yang kotor, nggak suka dengan yang najis, nggak suka dengan yang bau, nggak suka dengan yang jelek-jelek. Itu fitrah. Ada orang, maaf nih, ketiaknya bau, langsung aja dia gini, minggir dia. Itu fitrah. Nah fitrah, kata Nabi, fitrah itu ada 5. Al-khitanu, pertama khitan. Kita khitan, kalau khitan bahasa Betawi apa? Sunat. Sunat itu lawanan wajib. Khitan itu hukumnya wajib apa sunat? Nah, kalau Bapak sekalian yang berbahagia, maaf nih, yang dibilang khitan kalau bagi laki-laki itu adalah qat'ul khulpa, memotong daging penutup zakar, ya itu dipotong tuh supaya ya apa itu kulfahnya itu terlihat. Sebenarnya nih kalau dia nggak mau potong, cuma di stick gitu, di atas dipotong, cerik, di bawah dipotong, cerik. Jadi kalau mandi dia mudah membersihkannya, kalau pipis mudah membersihkannya, boleh nggak dipotong? Boleh, karena yang dimaksud di sini adalah kotoran yang ada di kulfah. Coba lihat kalau anak-anak di sunat itu ada kristal putih dari sisa kotoran najis dari pipisnya dia nempel. Nah ini khitan ini hukumnya wajib, bukan wajib syar'i, tetapi bi usulil fiqh. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Setiap sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu itu kecuali adanya sesuatu, maka sesuatunya itu jadi wajib. Salat wajib bersih dari najis. Orang yang tidak sunat ada najisnya, maka karena ini bagian dari menyempurnakan salat, maka potongnya jadinya wajib. Jadi asalnya hukumnya sunnah, tapi jadi wajib karena dianggap orang sulit. Maaf nih ya, kalau anak-anak dulu yang suka mandi kali, itu kalau udah gede itu dibersihin sama dia itu. Umpamanya gitu, enggak gua nggak mau potong nggak mau sunat gitu. Pokoknya tiap hari gua bersihin, boleh. Karena mempertahankan kulfah itu supaya ada kelemerannya umpamanya itu. Ya, nah itu pertama. Jadi asal hukumnya sunnah, dia menjadi wajib dari lantaran orang nggak bisa, ya kalau dia tidak bersihkan, karena tidak semua orang mau tuh bersihin bagian kulfahnya itu.
Itu satu. Ini fitrah. Pada dasarnya tidak disukai kalau ada najis itu. Wal istihdadu, istihdad itu maknanya izalatu sya'ril aniti bil hadid, menghilangkan rambut yang ada ya di ketiak dengan pisau, dengan alat cukur. Ketiak bulunya jangan sampai panjang. Kenapa? Kalau berkeringat nanti dia berpotensi bau. Kalau bau orang gak suka. Ada cewek cakep cuma bulunya gembel gitu. Suaminya gak lihat lagi, serem ya. Nah jadi dikerok ya. Kalau yang bagus mah dicabut, karena kalau dicabut itu lebih lama gitu. Wa qassyus syaribi, yang ketiga memotong kumis. Nah, yang dimaksud dengan memotong kumis itu bukan pelontos. Kalau yang mau memelihara kumis, maka yang dimaksud qassyus syawarib itu dipotong tidak melebihi merahnya bibir. Ya, kan ada orang seperti tentara itu gagah kalau pakai kumis, pengen kumis gitu boleh, tapi tidak melebihi bibir merahnya itu. Dipotong yang gitu ngikuti bibir, pinggir bibir itu namanya qassyus syarib atau syawarib ya. Wa taqlimul azfar, yang keempat memotong kuku. Kuku nggak boleh panjang. Kecuali tukang jahit itu yang kelingking panjang buat dorong. Kalau sini buat narik gitu. Sepanjang dia bisa bersihkan, maka hukumnya seperti kulfah zakar laki-laki. Orang demen miara kuku, tapi bersihinnya rapi tiap hari boleh. Kenapa mesti dipotong? Fitrah. Pada fitrah manusia itu orang siapapun gak suka. Makan bareng nih, makan bareng pakai nampan. Pas kita lihat kukunya hitam-hitam gitu, panjang hitam-hitam, ya kita nggak jadi makan. Walaupun yang dia pakai itu untuk mulutnya gitu, tapi kita nggak bawa. Itu mengapa harus dipotong? Karena itu bagian dari fitrah. Ya. Ya, jadi memotong istidah. Wanat itu istidah itu izalatu sya'ril aniti bil hadid ya, menghilangkan, mohon maaf tadi ketukar ini bahasanya menghilangkan rambut kemaluan maksudnya dengan dipotong bil hadid itu ya. Wanatful ibti, dan mencabut rambut ketiak ya. Jadi kalau rambut bawah dipotong, kalau ketiaknya ya, rambut ketiaknya itu dicabut ya. Baru Bapak Ibu sekalian, kalau yang belum pernah, memang kalau pakai kerokan itu seret langsung bersih gitu. Tapi nanti dia cepat tumbuh lagi. Kalau dicabut sakitnya cuma sekali. Iya, kan jumlahnya banyak nih. Kita kasih duit sama anak kita nih, cabutin nih pakai apa tuh? Pinset. Nah, cabutin. Bilang satu rambut 500 mamanya. Itu sakitnya itu cuma pertama doang. Kedua dan seterusnya dicabut nggak sakit. Ya, sakit hanya pertama saja. Jadi kalau udah cabut sakit semua itu bersih, berikutnya enggak sakit ya. Kita lanjutkan. Ya Allah. Babul janabati, ini bab menjelaskan tentang janabat. Ya.
Al-haditsul awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turukil Madinati. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi berjumpa kepada sahabat Abu Hurairah pada sebagian jalan menuju Madinah. Jadi Nabi ketemu sama sahabat Abu Hurairah di salah satu jalan di kota Madinah. Wa huwa junubun, dan sahabat Abu Hurairah dalam keadaan janabat, dalam keadaan junub, orangnya junub, statusnya janabat, ya, dalam keadaan hadas besar. Ya, ketemu nih. Nabi ketemu sama Abu Hurairah yang belum mandi dari lantaran janabat. Qala fankhonastu minhu, ya, maka aku kembali, ya, artinya meninggalkan Nabi itu tadi. Wa zahabtu, kemudian aku berangkat, waqtasaltu, dan aku mandi. Jadi enggak meneruskan perjalanannya, tidak meneruskan bertemu Nabi, tapi pulang mandi, dia mandi janabat. Summa ji'tu, kemudian aku datang lagi. Faqala aina kunta ya Abu Hurairah. Nabi bertanya, kau kemana ya Abu Hurairah? Habis ketemu kok hilang gitu. Qala kuntu junuban. Abu Hurairah mengatakan, aku tadi junub ya Rasulullah. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ghairi taharatin. Aku tidak suka menemani engkau sementara aku tidak dalam keadaan suci. Jadi dia nggak enak nemenin Nabi kalau belum mandi janabat. Faqala, maka Nabi berkomentar, Subhanallah, innal mu'min la yanjus. Ya, Nabi mengatakan, Subhanallah, sesungguhnya orang yang beriman itu tidak najis. Kalau dia nggak mandi janabat, bukan berarti kalau bersentuhan itu najis gitu. Nah, ini kan kata najis ini memang ada beberapa penggunaan, seperti di dalam ayat Al-Quran itu, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Kan orang juga. Maka mereka dengan menggunakan ayat itu, dia protes keras ketika Paus Fransiskus masuk ke dalam masjid, masuk ke Istiqlal gitu. Kenapa? Ayatnya mengatakan innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis gitu. Jadi nggak boleh masuk masjid. Nah, ini Bapak-bapak, pemahaman yang kaku. Yang dimaksud dengan najis itu bukan tubuhnya yang najis, akidahnya yang najis. Sekarang ini Nabi mengatakan orang mukmin itu badannya tidak najis. Ibu, bapak belum mandi janabat, kalau dipegang najis nggak? Tidak, tetapi status dirinya hadas, ya, berhadas besar, itu termasuk hukmiyah, bukannya ainiyah. Kalau ainiyah artinya ada bendanya kelihatan, seperti najis, maaf, kotoran nempel, itu namanya ainiyah. Orang mandi najis janabat itu nggak ada bendanya, maka dia hukmiyah, najis menurut hukum, bukan badannya najis. Termasuk orang non muslim, tubuhnya tidak najis. Kalau dia masuk masjid kakinya cuci, boleh, nggak apa-apa, ya. Nah, itu yang mesti dipahami. Jadi orang mukmin tidak najis. Ada orang meninggal, kenapa dimandiin? Kenapa diwudukan? Karena diangkat hadas besar dan hadas kecilnya. Apakah kalau dia belum dimandiin, belum diwuduin, kalau kita cium
Mulut kita harus kita cuci karena mutanajis? Enggak. Ya, enggak. Jadi yang dimaksud najis itu najis ainiyah atau hukmiyah. Nah, orang yang hadas kecil belum wudu, belum mandi besar, hadas besar itu adalah najis hukmiyah, bukan ainiyah, sehingga tubuhnya tetap suci. Ya. Al haditsus tsani, hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza igtasala minal janabati, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mandi janabat, mandi besar, ghassala yadaihi. Ini penting nih Bapak. Beliau mencuci tangannya. Belum mandi nih ya, mencuci tangannya. Summa tawaddo'a wudu'ahu lis-shalah. Itu di garis bawah itu. Habis cuci tangan bukan mandi, tapi wudu. Selama ini kita kalau mandi janabat itu mandi dulu. Mandinya sudah selesai, pakai handuk baru wudu. Yang diajarin sama Nabi bukan begitu. Mandi janabat, masuk kamar mandi, ibu, bapak kalau mau buka baju baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu jin nggak bisa melihat aurat kita sebelum masuk tuh. Buka buka baju, cuci tangan, udah bersih, wudu dulu. Wudu apa? Wudu as-shalah, wudunya sholat. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Lihatin ya, muka, tangan kanan, tangan kiri, rambut, telinga, stop. Yang kurang apa? 2 kaki. Mandi. Nawaitul ghusla li rafil hadasil akbar. Mandi pakai sampo, pakai sabun. Udah selesai, pakai handuk, tinggal kakinya, kaki kanan, kaki kiri. Itu maknanya mendahulukan wudu seperti itu. Udah ada yang ngerjain gitu belum? Sekarang biar tahu. Yang belum tahu jadi tahu. Kalau kita udah selesai mandi baru wudu, iya, wudu dulu baru berjamaah, ya. Nah, jadi ghassala yadaihi, beliau mencuci 2 tangannya, summa tawaddo'a wudu'ahu lis-shalah. Kemudian beliau berwudu, wudunya untuk sholat. Artinya wudu yang dipakai sholat. Summa ghatasala, habis itu beliau mandi. Summa yukhallilu biyadaihi sya'arahu. Kemudian Nabi menyelat-nyelati dengan kedua tangannya itu rambutnya. Jadi kalau dia punya rambut, mohon maaf ini, kalau yang rambutnya tebal, kalau yang jenggotnya tebal, ya diselat-selati gitu. Ya. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basyaratahu, sehingga apabila dia sudah menduga qad arwa basyaratahu, ya telah merata air terkena rambut, afadha alaihil ma'a, maka dituangkan lagi air, diratain salasa marrat, 3 kali. Ya, summa ghassala bisairi jasadihi, kemudian summa ghassala, kemudian beliau membasuh saira jasadihi, seluruh tubuhnya. Nah, wa kanat taqulu, dan Sayyidah Aisyah istri beliau mengatakan, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahidin. Dulu aku mandi, aku bersama Rasulullah dalam satu wadah. Nih, Bapak Ibu sekalian, Bapak dulu suka mandi bareng istrinya enggak? Ibu dulu mandi bareng enggak sama bapaknya?
Dulu waktu masih baru pengantin, dulu banget. Waktu dia udah punya anak, nggak mau dia. Wah, sono katanya. Sama deh. Boleh nggak mandi berdua suami istri? Boleh, karena Nabi melakukannya dengan Sayyidah Aisyah. Pada riwayat Sayyidah Maimunah, istri Nabi, Sayyidah Maimunah lagi mandi gitu. Dulu kan nggak ada gembok, nggak ada kunci kan. Dilihat isinya lagi mandi, Nabi masuk aja, mandi aja. Berarti mandi bareng pada satu bejana itu boleh. Hanya bedanya Nabi mandi tidak pernah telanjang. Maaf nih, kalau hubungan suami istri Nabi tidak pernah kecuali menutup sama bed covernya itu. Kalau dulu belum ada bed cover, kira-kira spraynya itu dipakai untuk menutupinya gitu. Jadi double panas ya Bu ya. Emangnya kerja bati panas, ditutupin tambah panas, ngelekep. Tapi kalau buat nurunin badan bagus tuh diet ya, karena keringatnya banyak. Nah Bapak Ibu sekalian, kenapa Nabi tidak mau telanjang? Nabi tidak mau melihat kemaluan, punya sendiri apalagi punya orang. Karena Nabi salah satu sifatnya itu haya. Nabi itu pemalu. Nabi pemalu, sehingga nggak mau dia, walaupun sama istrinya mandinya itu pakai sarung. Jadi beliau mandinya itu kemben, ya. Jadi tangannya yang dimasukin gosok. Begitu juga kalau di kamar bersama istrinya seperti itu, nggak mau dibuka. Suatu ketika Nabi sedang manja sama istrinya, ya, sedang manja bersama istrinya, ya, tiduran di paha istrinya. Kemudian menantunya datang, Utsman ibnu Affan datang. Kelihatan ujung dari betisnya itu kelihatan merah mukanya Nabi, malu, kelihatan menantu. Padahal kan menantu jadi mahram tuh, laki sama laki lagi, mukanya merah, malu, kelihatan betisnya. Kalau sekarang mah yang dikasih lihat bukan betis, bokongnya aja tuh di jalanan. Parah bener. Kita kagak lihat dia di depan. Lah kalau kita naik motor merem ya resiko dong. Wah, ini nggak boleh, ini dilarang, jalannya nunduk gitu. Ya Fatmawati lah. Jadi yang hilang sekarang itu malu. Malunya yang hilang. Nabi itu sama istrinya saja, ya, beliau nggak mau melihat. Punya dia, punya istrinya, begitu juga istrinya tidak mau. Jadi mandi bareng boleh. Bahkan itu bagian dari harmoni. Kalau membuat harmonis rumah tangga, sering-sering mandi bareng, makan bareng, tidur bareng, jajan bareng. Itu bagus. Dan Nabi itu begitu, manja namanya. Jadi ibu besok mandi bareng lagi, ya. Enak nih, udah dikasih tahu suaminya. Kalau bilang, "Pak, mandi yuk." Bapaknya bilang, "Yes." Baik. Al-haditsus salisu, hadis yang ketiga, an Maimunata bintil Harits radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari
istri beliau Maimunah bintil Haris radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, beliau menceritakan, wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabati. Aku pernah meletakkan air untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam mandi janabat. Fa'akfa'a biyaminihi an yasarihi marratain. Akfa'a itu maknanya qallaba yuqallibu. Maka beliau bergantian antara tangan kanan terhadap tangan kirinya. Gantian guyur kanan dengan tangan kiri 2 kali. Au salatan atau 3 kali. Summa ghassala farjahu, habis mencuci tangan kemudian beliau mencuci kemaluannya. Summa daraba yadahu bil ardi, kemudian beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, dulu waktu saya masih remaja itu tahun jebot tahun kuda gigit besi, tahun 70-an tahun 70-an itu, kalau kotor orang dulu itu habis makan itu, habis dibersihin, cuci tangannya pakai tanah. Nah Nabi begitu juga ketika beliau sedang membersihkan, cuma daraba yadahu bil ardi aul haid, kemudian beliau menggosokkan tangannya itu di tanah atau di tembok marratain 2 kali, au salasan atau 3 kali. Summa tamadmadha, kemudian beliau berkumur-kumur. Wastan syaqqa, kemudian istinsyak, masukkan air ke hidung. Wa ghassala wajhahu, kemudian beliau membasuh mukanya. Wa zira'aihi, kemudian membasuh kedua tangannya. Summa afadha ala ra'sihil ma'a, kemudian mengguyur pada seluruh rambutnya dengan air. Summa ghassala sa'ira jasadihi, kemudian beliau membasuh seluruh tubuhnya. Summa tanaha fa ghassala rijlaihi. Nah nih, kemudian beliau bergeser, kemudian beliau membasuh kedua kakinya. Ini memang hadisnya ini kalau nggak jeli sulit. Tapi kelihatan sekali nih, setelah mandi sudah seluruh tubuhnya. Summa tanaha, kemudian Nabi bergeser, fa ghassala rijlaihi, kemudian basuh 2 kakinya. Saya ulangi lagi tadi cuci tangan nih, mandi janabatnya, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Tangan kanan, tangan kiri, rambut, telinga, stop. Mandi pakai sabun, pakai sampo, udah selesai, kemudian beliau membasuh kakinya. Jadi kakinya itu belah kanan. Ada orang bilang gini, nah tadi kan waktu mandi kan maaf nih, kan megang kemaluan, lubang depan, lubang belakang kan batal. Kalau wudunya belum sempurna, belum kaki belum dibasuh, udah wudu belum namanya? Belum. Sehingga di dalam kitab-kitab fikih dikatakan berdasarkan hadis ini, idza ahdasa fi asna'il wudu'i, apabila berhadas di tengah wudu, lagi basuh tangan, telinga, turut gitu loh, falyutimmahu, teruskan wudunya, sempurnakan, terusin, jangan diulang dari awal. Kenapa? Ya belum batal kan, belum basuh kaki berarti belum wudu. Kalau sudah basuh kaki namanya sudah wudu. Kalau sudah wudu batal. Lah kalau belum wudu nggak ada istilah batal. Nah kalau kita nih wudu, muka, tangan, kuping, ulang lagi ya. Nah, salah.
bukan begitu. Fal yutimma wudu'ah, karena wudunya belum selesai. Sekarang saya bikin komparasi nih. Saya bikin komparasi buat perbandingan begini. Eyang subur punya bini 8, mau kawin lagi yang ke-9. Ketahuan sama pemerintah, maka dibimbing agamanya itu, maka disuruh pilih 4. Kan yang udah 8 tuh, mau ke-9 kan belum jadi kan, berarti punya istri 4. Ulama mengajarkan pilih 4. Yang 4 dikemanain? Nah, kalau diceraikan berarti perkawinannya sah. Ini perkawinan ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sah nggak? Yang enggak dong, kan dalam Islam itu masna wa sulasa wa ruba, kan cuma 4 bolehnya. Jadi perkawinan ke-6-nya batal demi hukum, ke-7 batal demi hukum, ke-8 betul. Jadi waktu dia suruh milih 4, yang 4 itu ditinggalkan, bukan dicerai. Kalau dicerai berarti perkawinannya terjadi, boleh dong punya 8. Paham gak nih? Ah, begitu juga wudhu. Kalau wudhunya belum selesai, nggak ada yang istilah batal, karena wudhunya belum selesai. Makanya terakhir Nabi baru basuh kaki, udah rapi, baru kaki kanan, kaki kiri. Itu yang benar, itu yang diajarkan oleh Nabi. Jadi kalau lagi di tengah wudhu, nawaitul wudhu alillahi ta'ala, wudhu muka, tangan, kayaknya pengen kencing aja. Habis kencing, lanjutin rambut, kepala, kaki. Gua mah kagak seret begitu namanya. Gua maunya ulang, ya silakan diulang, tapi orang yang mengerjakan ini jangan dibilang salah. Memang begini bunyi hadisnya. Jadi urusan gua kagak seret itu bukan hukum. Jelas nggak? Jelas Ibu? Alhamdulillah. Ya, al-hadisus salisu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min ha'ula'il arba'. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saya bawa kalender pesantren. Pesantren saya itu gratis untuk penghafal Quran. Saya mau melanjutkan lantai ketiga untuk asrama putra dan tanah yang baru kemarin ini mau dikurung pakai arkon panel. Nah, itu harga arkon panelnya itu 1 meter kali 2 meter 430.000, anggaplah 400.000. Nah, dari mana uangnya? Kemarin waktu Maulid Nabi itu lelang. Nah, ini saya bawa kalender. Bapak Ibu yang mau niat, jangan niatnya beli 50.000, terserah, minimal 50.000 dah ya. 100.000 niatin buat pesantren, buat ibunya, buat bapaknya, boleh. Mau ambil 1, mau ambil 2, ini sama Daniel ya, nanti silakan berhubungan lewat ya, takmir masjid ya. Terima kasih. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.